Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfa Hikmatur Rozi, akan melaporkan terkait hasil dari pekerjaan yang telah saya lakukan berkenaan dengan skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit pada Tanaman Kopi. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, dimulai dari halaman login. Di sini terdapat halaman untuk login baik untuk pengguna maupun untuk admin, yang mana saya akan mulai dari sisi admin terlebih dahulu. Baik, berikut merupakan halaman dari admin yang merupakan halaman dashboard berisi data gejala, jumlah data penyakit, jumlah riwayat diagnosa, dan jumlah total pengguna. Adapun untuk fitur dari halaman admin sendiri, terdapat beberapa data ataupun beberapa fitur yang berisikan data gejala, yang mana di sini admin dapat menambahkan ataupun mengelola dari data gejala itu sendiri dengan cara mengisikan form dari data gejala ini lalu menekan tombol simpan. Nah, setelah itu terdapat data penyakit. Data penyakit ini digunakan untuk menambahkan ataupun mengelola dari penyakit yang dapat menyerang dari tanaman kopi itu sendiri. Jadi data penyakit ini berisikan kode penyakit, setelah itu nama penyakit, penyebab, dan juga solusi. Sedangkan untuk fitur dari basis pengetahuan, di sini adalah untuk merelasikan antara gejala dan juga penyakit. Jadi semisal dari gejala A, B, dan C itu merujuk kepada penyakit jenis apa. Setelah itu pada halaman admin juga terdapat fitur rule untuk mengetahui kondisi-kondisi dari gejala yang nantinya sebagai acuan untuk menentukan dari penyakit itu sendiri. Setelah itu terdapat fitur riwayat konsultasi, yang mana di sini merupakan record dari rekapitulasi hasil konsultasi yang dilakukan oleh user. Untuk selanjutnya merupakan data dari pengguna sistem. Di sini merupakan daftar dari user yang telah melakukan registrasi dan juga telah menggunakan ataupun mengoperasikan dari sistem Pakar ini. Nah, selain itu tadi, pada sisi admin juga terdapat fitur pengaturan, yang mana di sini admin dapat mengatur ulang password dari akun admin itu sendiri, sehingga ketika memang admin menghendaki untuk mengubah dan passwordnya dikehendaki untuk lebih safety, admin dapat mengubahnya pada fitur pengaturan ini. Itu tadi untuk dari halaman admin sendiri ataupun dari bagian admin. Untuk selanjutnya beralih pada bagian user. Nah, untuk user sendiri diharuskan untuk login terlebih dahulu sebelum mengoperasikan dari sistem Pakar ini. Namun ketika memang dari user masih belum memiliki akun, user dapat untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara klik pada menu daftar. Pada bagian daftar ini, user diharuskan untuk menginputkan nama, username, dan juga password. Setelah form dari user ini terisi, bisa langsung untuk klik pada button daftar. Nah, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Setelah akun dari user ini terdaftar dalam sistem, maka user dapat melakukan login dengan cara menginputkan username dari pengguna dan juga password yang telah didaftarkan. Ketika telah masuk ke dalam sistem, berikut merupakan tampilan dari halaman pengguna. Di sini berisikan fitur daftar penyakit, konsultasi, dan juga pengaturan. Nah, untuk pada halaman pertama sendiri ataupun halaman home, di sini
terdapat beberapa informasi. Yang pertama mengenai informasi aplikasi itu sendiri, dan yang kedua merupakan langkah-langkah dari konsultasi pada sistem pakar ini. Yang pertama yaitu dengan mengisi data konsultasi, yang kedua menjawab pertanyaan, dan yang ketiga melihat hasil diagnosa tersebut. Nah, untuk memulai konsultasi sendiri dari sisi pengguna dapat langsung menekan button klik untuk mulai konsultasi atau bisa memilih menu pada bagian navbar yang berisikan menu konsultasi. Namun sebelum melangkah ke bagian konsultasi, di sini saya akan melanjutkan untuk menu daftar penyakit. Pada bagian menu daftar penyakit ini, pengguna akan disajikan beberapa informasi mengenai penyakit. Yang pertama di sini terdapat penyakit nematoda, hama penggerak buah, dan juga karat daun, yang mana ketika user ingin melihat dari informasi mengenai penyakit itu, user diharuskan memilih terlebih dahulu penyakit mana yang ingin dilihat lebih detail terkait dari informasinya. Baik, untuk selanjutnya pada bagian menu konsultasi. Pada bagian menu konsultasi sendiri ini user dapat mendiagnosa terkait penyakit dari tanaman kopi itu sendiri yang mungkin sedang menyerang dari tanamannya. Jadi sebelum melakukan konsultasi, di sini user ataupun pengguna diharuskan untuk mengisi data konsultasi terlebih dahulu dengan cara mengisikan nama kopi, setelah itu jenis kopinya apa, lalu alamat. Setelah user mengisikan dari form data konsultasi ini, maka user dapat menjawab dari beberapa pertanyaan tentang gejala. Nah, di sini user dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah disajikan berkaitan dengan gejala. Setelah pertanyaan semua terjawab, maka user dapat melakukan diagnosa penyakit tersebut dengan cara klik tombol diagnosa. Maka di sini akan menampilkan hasil dari diagnosa dari gejala-gejala yang telah dipilih oleh user. Dapat data konsultasi, setelah itu gejala yang terpilih, dan di sini hasil diagnosanya mengatakan bahwasanya berdasarkan gejala yang dipilih tadi, penyakit yang sedang menyerang dari tanaman kopi adalah penyakit bercak daun. Setelah itu berlanjut pada fitur pengaturan. Di sini untuk user sendiri dapat melakukan kelola ataupun pengelolaan akun dari si user dengan cara memilih dari menu pengaturan. Setelah itu user dapat mengelola akun berupa nama, username maupun perbaruan dari password akun si user itu sendiri. Nah, ketika dari form pengelolaan itu telah diisikan dan sesuai, maka akan muncul notif berhasil ataupun sukses. Setelah itu user akan kembali diarahkan pada halaman pengaturan ini. Ketika setelah melakukan ataupun mengoperasikan dari sistem ini, maka user dapat melakukan logout dengan cara menekan dari menu keluar. Maka halaman akan otomatis dialihkan pada halaman login kembali. Baik, sekiranya itu terkait dari penyampaian progres skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.